Akhirnya, setelah lebih dari 1 tahun berang di Palestina, aku sekarang bisa mengatakan udah ada kesepakatan buat gencatan senjata. Momen ini yang sudah lama kita tunggu. Kayak mimpi yang susah dipercaya, kan? Alhamdulillah teman-teman, mulai sekarang kita nggak bakal lagi dengar berita orang-orang yang kehilangan nyawa atau kelaparan. Sebarkan video ini biar seluruh dunia sih ikut senang teman-teman. Matahari tanggal 8 Oktober 2023 baru bersinar hari ini di Gaza di tanggal 19 Januari 2025. Alhamdulillah, gencatan senjata akan dimulai sekarang teman-teman. Doa untuk saudara-saudara kita di Gaza agar Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka, rahmati syahid-syahid mereka, dan sembuhin yang terluka-luka, dan turunkan kesabaran kepada orang-orang yang dapat musibah selama perang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima doa kita semua, seluruh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghentikan kekejaman, kejahatan, pembantaian Zionis na'atullah alaihim di tanah Gaza. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan ibu saya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan saudara-saudara saya dan keluarga besar saya yang berada di Gaza. Sekarang baru bisa kita menjalani kehidupan kita dengan normal. Baru kita bisa bersenang-senang menjalani kehidupan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. بالانتشار كما وصلت الصحافة والإعلاميين أن وزارة الداخلية والأمن الوطني والشرطة الفلسطينية المديرية العامة للشرطة الفلسطينية حيث أعطت تعليماتها للجميع الانتشار وضبط الأمن وملاحقة قطاع الطرق واللصوص وأيضا ملاحقة العملاء بإذن الله تعالى إن شاء الله. Akhirnya, setelah lebih dari 1 tahun berang di Palestina, aku sekarang bisa mengatakan udah ada kesepakatan buat gencatan senjata. Momen ini yang sudah lama kita tunggu. Kayak mimpi yang susah dipercaya, kan? Alhamdulillah teman-teman, mulai sekarang kita nggak bakal lagi dengar berita orang-orang yang kehilangan nyawa atau kelaparan. Sebarkan video ini biar seluruh dunia sih ikut senang teman-teman. Bahaya, Palestina udah merdeka, kiamat akan segera terjadi. Cepetan taubat sebelum telat, dan sebarkan video ini biar semua orang muslim tahu kebenaran ini. Banyak banget kita lihat berita kayak gini sekarang di sosmed. Hati-hati nyebarin ilmu, jangan dicampur dengan hoax. Teman-teman, Palestina nggak ada hubungannya sama kiamat. Allah berfirman, "Qul innama ilmuhu 'indallah." Sungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Bukankah sebelumnya Palestina udah merdeka di zaman Salahuddin al-Ayyubi dan tidak terjadi kiamat? Jadi mari kita jangan terbawa isu yang nggak jelas. Dengarkan saya dan kembalilah salat. Saya tidak mau melihat kalian nanti di neraka karena kalian tidak salat. Kamu salat lalu kamu meninggalkannya, tidak apa-apa, salat saja lagi. Salat kamu bolong-bolong, tidak apa-apa, salat saja lagi. Seperti kematian demi kematian, dan jenazahnya tidak akan habis. Dajjal sudah ada di antara kita dan sebentar lagi dia akan marah dan keluar dari tempat ini. Dengar baik-baik, ini sangat penting. Nabi SAW bersabda, Dajjal keluar karena satu amarah yang dia rasakan. Artinya, Dajjal mungkin sudah ada di antara kita sekarang, hanya menunggu momen yang tepat untuk memulai fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Tapi, bagaimana kita mengenalinya? Dajjal memiliki kemampuan yang sangat menakutkan. Bisa menipu manusia, menghidupkan orang mati, menurunkan hujan. Namun, ada satu tanda yang jelas. Di dahinya tertulis kata kafir, dan hanya orang beriman yang bisa melihat tanda ini. Nabi SAW juga sudah memberi kita jalan keselamatan. Beliau bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahf, dia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Peringatan penting. Kalau kamu mendengar Dajjal sudah muncul, jangan pernah mendekatinya.
Nabi SAW mengatakan, jika kalian mendengar tentang Dajjal, jauhlah dia, karena dia bisa menipu bahkan orang yang paling kuat imannya sekalipun. Sayangnya, banyak orang yang tidak tahu tentang ini. Ayo hafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahf. Berdoalah agar Allah melindungi kita dan sebarkan video ini. Bukannya teman-teman hari ini Palestina merdeka, artinya kiamat mulai besok. Bukan seperti itu. Palestina bukan tanda kiamat besar, teman-teman. Palestina adalah tanda kiamat kecil. Dan ada banyak tanda-tanda akan muncul setelah kemerdekaan Palestina dan sebelum hari kiamat. Tetapi ingat juga bahwa kita sedang di akhir zaman. Sekarang teman-teman, kalau kita melihat semua yang terjadi di dunia, itu artinya kita sudah di akhir zaman. Dan satu lagi, ketika orang meninggal, artinya kiamat dia sudah mulai. Karena kita tidak bisa lakukan apa-apa kalau kita meninggal. Jadi teman-teman, tetap lakukan yang baik dan tetap dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendoakan Palestina. Terima kasih. Seorang ibu keluar dari rumah sakit dan pegang pakaian anaknya yang barusan syahid. Setelah itu salah satu jurnalis di sana notis itu dan panggil, Bu, jangan lo seperti itu, jangan ambil pakaian ini. Sebaiknya orang syahid dimakamkan dengan pakaian yang dia pakai saat dia syahid. Setelah itu, ibu itu jawab, Nak, dengarin. Biarkan pakaian ini menjadi bermanfaat untuk adiknya. Karena kondisi sekarang sangat tidak bagus, sangat susah. Dan saya tidak punya uang untuk beli pakaian untuk adiknya. Lihat teman-teman bagaimana kondisi di Gaza saat ini. Sumpah demi Allah, ya, saya orang Gaza dan tinggal di Gaza, sudah lama tinggal di Gaza. Cuman tidak pernah saya ekspektasi bahwa kondisi di Gaza akan menjadi seperti ini. Bahkan sekarang normal kalau kita mendengar orang di Gaza tidak beli pakaian, tidak bisa beli makanan, tidak bisa beli air. Maka jadi hamba Allah yang bersyukur teman-teman. Assalamualaikum.